Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik rekan-rekan yang saya hormati, kita akan melanjutkan diskusi kita dan perbincangan kita kali ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf, mungkin untuk sekarang ini saya belum bisa on cam karena kondisi saya kurang sehat ya. Baik, jadi begini. Malam ini kita akan mendiskusikan mengenai facility planning and design. Kita tahu, saya selalu akan memulai diskusi kita dengan konteks apa itu teknik industri. Saya akan selalu mengulang-ulang terus. Jadi, sekali lagi, teknik industri itu merupakan salah satu cabang disiplin ilmu dalam bidang keteknikan yang concern, yang menitik beratkan kepada proses transformasi dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang setengah jadi menjadi bahan jadi ya, melalui apa? Perencanaan, pengembangan, instalasi, kemudian operasional yang merupakan sebuah sistem kompleks yang terdiri dari apa? Dari peralatan, uang, manusia, mesin, informasi dan lain sebagainya. Dengan tujuan menambah value added dari barang itu. Nah, kemarin kita sudah pada pertemuan-pertemuan terdahulu kita sudah memperbincangkan mengenai definisi teknik industri, kemudian sejarah sistem manufaktur. Kita juga sudah memperbincangkan sedikit pengantar ergonomi, kemudian juga peta kerja, kemudian juga kita sudah mendiskusikan mengenai pengukuran kerja atau work measurement, kemudian juga kita sudah memperbincangkan mengenai keselamatan kerja. Nah, saat ini saya ingin mendiskusikan satu topik baru. Ya, ini enteng-enteng saja. Oh ya, terakhir kita kemarin juga sudah mendiskusikan bagaimana inovasi ya dan kreativitas ya menggunakan scamper model. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan mengenai facility planning and design. Facility planning and design, perencanaan dan perancangan tata letak fasilitas. Nah, apa itu fasilitas? Fasilitas itu merupakan suatu infrastruktur, ya, penunjang dalam sebuah sistem manufaktur, tepatnya di pabrik. Apa itu infrastruktur? Bangunannya, peralatannya, kemudian perlengkapannya, mesin-mesin, peralatan, furniture, itu semua merupakan fasilitas. Kita akan mendiskusikan bagaimana tata letak, pengaturan, dan perencanaan fasilitas ini memiliki nilai yang juga penting dalam peningkatan value added atau peningkatan nilai dari suatu produk, ya, baik produk itu dari mulai bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau dari barang setengah jadi menjadi barang yang final product. Baik. Rekan-rekan yang saya hormati, adik-adik semua, izinkan saya bercerita sedikit mengenai facility planning and design ini dari sejarah yang terjadi di sebuah restoran waralaba paling terkemuka di dunia. Paling terkemuka itu artinya yang cabangnya paling banyak ya, atau outletnya paling banyak, yaitu adalah McDonald's. Kita tahu McDonald's itu pertama kali berdiri di mid 50, pertengahan tahun 50-an. Pada saat pertama kali berdiri, McDonald's itu adalah street vendor. Street vendor itu bahasa lainnya adalah pedagang kaki lima. Di mana pedagang kaki lima ini tentu tidak memiliki ruang atau fasilitas untuk para pelanggannya ya menikmati makanan tersebut di dalam. Ya. Biasanya para pelanggannya akan membeli lalu membawa makanan itu ke dalam kendaraan, mobil atau pulang. Nah, kemudian di akhir-akhir tahun 50, McD atau McDonald's memiliki satu usulan atau pendapat bahwa kayaknya kalau kita beri
tempat untuk makan atau indoor seating kayaknya bagus deh kata mereka gitu. Dengan demikian keluarga bisa diajak dan bisa makan di tempat. Nah, mulailah sejak saat itu McDonald itu harus ada tempat makannya di tempat. Ya, gitu kira-kira. Nah, itu dia tidak menambah menu, tidak merubah apa namanya rasa, hanya melengkapkan fasilitas dan sarana prasarana aja. Berikutnya tahun 1970 ya. Pada saat itu negara Amerika Serikat ekonominya sedang bagus ya, sedang bagus-bagusnya. Hampir setiap keluarga memiliki automobil, memiliki kendaraan bermotor, mobil. Dan mereka menjelma menjadi negara dengan tingkat konsumsi bahan bakar yang paling besar di dunia pada tahun 70-an. Nah, karena ekonomi mereka sedang bagus, maka tadi disampaikan bahwa hampir setiap keluarga memiliki kendaraan. Dan mereka seringkali ingin selalu beraktivitas menggunakan kendaraan tersebut. Sampai kemudian ada istilah drive-thru. Bagaimana mereka bisa membeli barang-barang di toko dengan cara drive-thru, kemudian bahkan menonton bioskop saja mobilnya ikut masuk begitu ya, drive-thru juga, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya sistem drive-thru ini, apa yang diubah? Sekali lagi yang diubah bukanlah menunya, bukanlah harganya, tetapi itu adalah hanya membuka satu konsep layanan yang bisa dipenuhi tanpa harus memesan tapi melalui drive-thru. Jadi juga sifatnya dia hanya menambah, memperkaya satu jenis station pelayanan yang berbentuk drive-thru. Di Indonesia drive-thru barangkali baru mulai marak pada tahun 2000-an. Nah, selanjutnya, karena McDonald's itu menu utamanya adalah burger. Nah, sedangkan burger ini memerlukan proses memasak yang tidak sebentar. Dan mereka mengutamakan fresh ingredients, maka biasanya burger dari McD ini baru ready jam 11 menjelang makan siang. Mereka punya penelitian dan ambil kesimpulan bahwa ternyata sebenarnya orang yang beli itu banyak yang breakfast ya. Kenapa? Karena nggak keburu di rumah. Dia butuh buru-buru untuk dimakan di jalan sambil menuju ke kantor atau ke tempat sekolah dan lain sebagainya. Karena itulah mereka kemudian mulai menambah menu baru yang disebut dengan breakfast menu ya pada tahun 80-an. Di Indonesia setiap tahun ada yang baru ya, tahun sekarang juga ada yang baru seperti apa nasi uduk atau apa itu. Kemudian setelah itu perkembangannya mereka juga menyadari bahwa ternyata McDonald's ini berkembang sedikit-sedikit menjadi restoran keluarga. Artinya yang datang ke situ bukan hanya orang-orang tua tapi juga anak-anaknya. Lalu mereka menyadari bahwa dalam tanda kutip ya, suara orang tua itu suara anak-anak. Maksudnya apa? Kalau anak-anaknya ikut betah di sana, pengen nambah ini, nambah itu, pasti orang tuanya pesen juga, gitu kira-kira. Nah, sejak saat itulah McD mewajibkan setiap outlet, setiap cabangnya harus memiliki play area, jadi tempat anak-anak balita bermain di situ. Nah, karena mereka sukses pada tahun 90-an, banyak diterpa isu-isu yang tidak sedap. Ada isu bahwa makanan McD ini adalah junk food, makanan sampah. Karena proses pembuatannya tidak hygiene dan lain sebagainya. Banyaklah kecaman-kecaman dan tuduhan-tuduhan mengenai aspek higienitas dan apakah makanan ini yang kemudian ujung-ujungnya katakanlah membuat kita tidak sehat. Karena itu mereka McDonald menjawabnya dengan cara apa? Mendesain ulang dapur.
ya. Redesign kitchen. Yang tadinya dapur itu di belakang, kemudian dibawa ke depan, diganti standarnya menggunakan stainless steel dan lain sebagainya, sehingga ketika proses pembuatan burger dan lain-lain, orang dari depan tahu bahwa semua proses pembuatan itu adalah higienis. Nah, akhirnya walaupun diterpa isu seperti itu, toh akhirnya McDonald tidak bergeming dan tetap menjadi perusahaan dengan jumlah waralaba terbesar di dunia. Ya. Baik. Nah, selanjutnya, saya. Nah, selanjutnya, tahun 2000-an ada satu perkembangan yang menarik dalam peta tenaga kerja atau pengembangan SDM di negara Amansa, ya, di mana biaya rekrutmen tenaga kerja itu sangat mahal gajinya, ya. Karena itu mereka mulai menerapkan apa yang disebut dengan istilah self-service kios. Jadi orang-orang untuk pesan menu di McDonald's itu tidak lagi dilayani oleh petugas, tapi hanya dilayani oleh mesin, lalu di layar akan ketahuan berapa jumlah harganya, dia tekan-tekan tombol, mau yang mana menunya, ada harganya, dia gesek pakai kartu, lalu nunggu antrian. Tinggal kemudian mengambil. Itu yang disebut dengan self-service kios. Ya. Dan di Indonesia sih nampaknya baru ada setelah tahun 2015-an lah ini ya, model-model seperti ini. Nah, kemudian sekarang di McD ini ada yang disebut dengan 3 separate dining section. Mereka minimal memiliki 3 jenis ruangan tempat makan, yang biasa, yang smoking area, dan yang private. Private itu hasilnya ada AC-nya, kemudian kedap suara, misalnya digunakan untuk acara apa, ulang tahun, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari semua strategi yang dilakukan oleh McDonald's ini, mostly sebagian besar adalah strategi mengenai peningkatan kapasitas atau peningkatan bagaimana fasilitas itu lebih tertata dengan baik dan dapat dimanfaatkan lebih baik lagi oleh para katakanlah oleh para penggunanya, ya. Jadi kalau kita lihat dari 7 ide pengembangan bisnisnya, itu hanya satu yang membicarakan mengenai apa namanya masalah tambahan menu. Yang lainnya nggak ada urusan dengan tambahan menu, tapi hanya masalah fasilitas. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan layout atau tata letak, ya, atau denah dari suatu tempat atau tempat bisnis ini, pada prinsipnya apakah ada pola standarnya, Pak? Ada pola standar. Nah, misalnya yang pertama adalah office layout. Apa itu office layout? Office layout ini adalah satu sistem atau satu tata letak fasilitas yang mengutamakan kelancaran aliran informasi. Ya, jadi supaya informasinya bisa lancar, kemudian apa namanya? Sekarang juga modelnya office layout itu tidak harus setiap orang memiliki satu ruangan, jadi modelnya kayak kubikel-kubikel seperti ini, tujuannya supaya aliran informasi bisa lebih lancar. Nah, setelah itu ada yang disebut juga relationship chart. Relationship chart ini kita bagi menjadi beberapa kelompok, misalkan ada A, itu adalah absolutely important atau absolutely necessary. Artinya kalau ada ruangan A dan B dan dia punya kategorinya adalah A, maka ruangannya harus didekatkan. Karena kategorinya A dan B itu adalah AA atau absolutely important atau absolutely necessary. Yang paling bawah itu adalah not necessary, not important. Jadi yang paling bawah itu adalah yang menggambarkan kedua ruangan ini justru tidak boleh didekatkan satu dengan yang lain. Jadi
urutan kedekatan itu mengacu kepada urutan ya yang ini absolutely important, especially important, kemudian important saja, ordinary important, unimportant, dan not desirable. Nah, kemudian berikutnya adalah yang disebut dengan supermarket retail layout. Nah, apa yang dimaksud dengan supermarket retail layout? Sistem tata letak fasilitas yang berusaha mengoptimalkan space dari gudang yang kita miliki atau kita sewa ini, supaya setiap meter perseginya mendatangkan keuntungan yang cukup besar. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, tujuannya atau caranya, bagaimana layout standar dari sebuah supermarket atau minimarket ini. Nah, ini contohnya yang pertama ini adalah locate high draw items around the periphery of the store. Locate high draw item. High draw item itu artinya adalah barang-barang yang lakunya cepat. Locate high draw item ya, full ya. Jadi barang-barang yang dianggap paling laku itu kalau bisa harus ditoto, dimasukkan ke dalam rak yang tingginya kira-kira setara dengan tinggi manusia, level mata, sehingga mereka tidak sulit untuk mencari. Berikutnya adalah use prominent location for high impulse or high margin item. Jadinya untuk barang-barang yang kira-kira keuntungan unitnya itu besar, kita pisahkan dari unit-unit yang umum, kita sendirikan, lalu seolah-olah dikasih emeng-emeng keistimewaan dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya orang mau beli, padahal itu adalah barang yang tidak laku. Kira-kira gitu ya. Oke. Ya, sebentar ya, rekan-rekan, kita sebentar break dulu 5 menit karena saya harus ke toilet dulu sebentar, mohon maaf. Kita break dulu 5 menit. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, beberapa
metode, beberapa aturan yang biasanya digunakan untuk supermarket layout ini. Tadi yang pertama ya, jadi barang-barang yang paling laku ditaruh di tempat rak yang kira-kira tingginya rata-rata orang melihat, sehingga orang melihat langsung ketahuan barang-barang yang ada di depan dia adalah barang-barang yang paling sering laku. Kemudian, untuk barang-barang yang keuntungannya besar tapi jarang laku, harus dibuat tempat-tempat khusus, ya, di use permanent location. Kemudian dikasih gimmick-gimmick dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita bicara kayak di Indomaret atau Alfamaret, ada dua gang kanan kiri, diusahakan kanan kiri itu kekuatannya sama, ya, jangan yang kanan barangnya bagus-bagus, laku-laku, yang rak sebelah kiri nggak ada yang laku, nanti lama-lama rak kiri nggak ada yang melihat. Nah, karena itu harus dibuat distribute power, ya, antara rak yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, nah selanjutnya ada yang disebut use and aisles locations. Coba Anda semua perhatikan di supermarket atau minimarket. Gangnya itu nggak ada yang buntu, ya, selalu dibuat berputar. Artinya apa? Nggak boleh di supermarket itu ada gang buntu. Ya, kita buat bagaimana supaya ujung-ujung itu dimanfaatkan juga untuk display. Kira-kira begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah ada yang disebut dengan, nah ini contohnya. Ya, ini contohnya. Jadi kita bagi area-areanya begitu ya, kita bagi area-areanya. Nah, ini contohnya, antara area buat kebutuhan sehari-hari, area buat daging ayam, area buat produk-produk dari susu, roti-roti yang dimasak di tempat, semua kita bagi tempatnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan retail slotting. Apa itu retail slotting? Nah, Anda tahu, jadi misalnya kita ke toko ada sebuah sampo, ya, katakanlah sampo merek tertentu gitu. Dan sampo ini kebetulan jenisnya ada banyak, ada 5 jenis misalkan ya. Ada yang sampo dari urang-aring, aloe vera, lidah buaya, madu. Terus ada lagi misalnya kemiri, avocado, dan sebagainya. Nah itu 5 itu walaupun mereknya sama, misalnya Sunsilk begitu. Semuanya selalu depan, sehingga orang tahu bahwa merek Sunsilk itu ada 5 jenis. Walaupun mungkin nanti yang laku nggak semuanya, hanya beberapa yang laku. Tapi itulah yang disebut retail slotting. Jadi semua sudah ke depan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan servicescape. Nah, biasanya kalau kita perhatikan di supermarket, selain ada tempat untuk berjualan, ada juga tempat untuk pelayanan konsumen. Ini yang disebut dengan servicescape. Servicescape itu adalah tempat-tempat dalam sebuah supermarket yang ditujukan untuk pelayanan customer. Nah, berikutnya, jenis yang berikutnya, yang keberapa ini ya? Nanti kita lihat sebentar. Warehouse sekarang adalah, tadi retail, sekarang warehouse yang ketiga. Nah, berikutnya adalah layout untuk gudang atau warehouse. Kita tahu dalam sistem industri modern, peranan gudang itu setidaknya ada 3. Yang pertama tentunya adalah untuk tempat menyimpan dan mengambil, retrieve and storage. Yang kedua, menjaga komponen-komponen atau barang-barang persediaan yang belum digunakan ini dalam kondisi yang baik dan siap digunakan kapanpun diperlukan. Nah, yang ketiga, fungsi gudang itu adalah sebagai manufacturing support.
Artinya adalah sarana pendukung apabila di lapangan, di bagian manufaktur, ada kekurangan bahan. Maka disitulah gudang akan memberikan supportnya. Jadi setidaknya ada 3 fungsi utama dari gudang saat ini. Nah, kemudian bentuk box, kotak atau area penyimpanan diusahakan dalam bentuk kotak atau box, ya, baik kubus maupun persegi. Kenapa? Karena bentuk media penyimpanan yang sifatnya segitiga, limas, trapesium, apalagi bola, itu kan membutuhkan space yang lebih banyak dan kan banyak space yang terbuang. Masalah lain yang juga menjadi pokok pembahasan dan menjadi salah satu diskusi yang cukup menarik dalam hal material gudang ini adalah bagaimana kita menghitung material handling cost, biaya penanganan material. Jadi kira-kira gini, kita harus berusaha menciptakan sistem kerja di gudang ini yang kemudian dapat meminimalkan, ya, biaya pemindahan material itu. Kita lihat misalnya material ini dipindahkan dengan apa? Apakah dengan peralatan seperti forklift, atau dengan pallet jack, atau dengan misalnya troli. Kita harus bisa melakukan analisis mana yang paling murah dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Yang dalam gambar di samping kanan ini adalah contoh ruang parkir yang ada di pabrik VW ya, di kota Leipzig di Jerman. Menggunakan sistem apa yang kita sebut sebagai ASRS. Atau dengan bahasa lainnya adalah Automated Storage and Retrieval System. Sistem penyimpanan, ya, sistem penyimpanan dan retrieve secara otomatis. Ini jadi kalau mobil kita tinggal di bawah, nanti dia akan mencari tempat yang kosong, kita dikasih tahu nomor kayak ruangannya gitu. Nah, nanti kalau kita mau ngambil tinggal masukin password, nanti dia akan diturunkan lagi oleh mereka sendiri secara otomatis. Kira begitu. Oke. Nah, selanjutnya model tata letak fasilitas yang lain dalam gudang adalah cross docking. Apa itu cross docking? Jadi begini. Cross docking ini merupakan satu mekanisme tata letak fasilitas dalam sistem pergudangan yang memungkinkan adanya terjadi yang disebut dengan product mix. Nah, istilahnya product mix. Maksudnya apa itu product mix? Kita lihat, misalnya Anda bayangkan Anda berada pada gudang jaringan retail Indomaret di wilayah Jogja. Oke. Gudang Indomaret di wilayah Jogja, maka itu yang datang adalah truk-truk, tronton-tronton dari banyak merek.
Misalnya ada dari Unilever, ada dari Wings Food, ada dari Garuda Food, ada dari Indofood, ada lagi dari Procter and Gamble, ada lagi dari dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dia datang ke gudang di wilayah Jogja itu. Kemudian itu kan setiap truk itu beda-beda ya, ada yang dari Unilever, ada yang dari Indofood, ada yang dari Wings, ada yang dari Procter and Gamble, ada yang dari misalnya Unilever, ada yang dari Wardah, ada sebagainya misalnya kayak gitu ya. Nah, yang disebut dengan cross docking ini adalah barang-barang itu kan dibongkar tuh di gudang wilayah DIY. Dibongkar lalu dimasukkan ke kotak-kotak yang lebih kecil tapi divariasi. Dari Gillette diambil ininya, dari kotak Unilever diambil ininya, dari kotak diambil. Kemudian masing-masing diambil itu dimasukin lagi ke kotak-kotak yang kecil, kemudian dikirimlah itu ke toko-toko jaringan seperti Indomaret, Alfamaret. Jadi ketika kita menurunkan di Indomaret sudah digabung-gabung, ini yang saya sebut dengan product mix. Sudah dicampur. Nah, proses inilah yang kemudian dalam istilah pergudangan disebut sebagai cross docking. Ya. Oke. Nah, ini contoh. Pak, bagaimana apa yang ideal dalam layout gudang itu? Satu. Layout gudang yang ideal adalah yang pertama, pintunya harus ada dua, jangan cuma satu. Harus ada satu pintu untuk naruh barang, pintu masuk. Dan satu lagi adalah pintu keluar untuk ambil barang. Kalau Anda semua punya satu pintu, maka barang datang pertama taruh di pojokan, nanti itu diambil terakhir. Itu susahnya. Jadi untuk gudang minimal ada dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Jadi kalau barang pertama kali datang, dimasukin aja lewat pintu masuk sampai ke belakang. Nanti ngambilnya dari pintu keluar, dia di barang pertama yang harus keluar. Oke, nah ini contohnya. Ini adalah traditional layout ya untuk warehouse. Yang ini untuk cross docking. Berikutnya jenis layout yang lain itu adalah fixed position layout. Apa itu fixed position layout? Fixed posisinya diam. Tetapi kemudian orang dan peralatannya yang bergerak. Kira-kira begitu. Ya, orang dan peralatannya yang bergerak. Kalau kita bicara mobil, kan mobil itu di conveyor. Orangnya diam, conveyornya berjalan. Cuman untuk produk-produk tertentu nggak berlaku ini, tetapi sebaliknya. Justru orangnya yang diam, produknya yang diam, orang dan peralatannya yang mendatangi. Seperti apa itu? Seperti produk-produk yang sifatnya bulky atau yang sifatnya besar. Contohnya apa? Kapal laut. Ya. Kalau kita lihat proses perakitan kapal laut di PT PAL, tentu barang-barang kapal itu tidak dilakukan produksi dulu. Tetapi dia diam di tempat, kemudian orang dan alat-alatnya datang mendekat. Sama kayak orang operasi. Orang operasi juga begitu. Orangnya diam, dokter, perawat, sama alat-alatnya yang mendekat. Itu yang disebut dengan fixed position layout. Biasanya, fixed position layout itu digunakan untuk ya, jadi dia diam, kemudian yang sekitarnya yang mendekat, kita begitu. Nah. Berikutnya, nah. Sekarang bagaimana Pak? Kalau kita punya pintu gudang cuma satu, ya itu seperti itulah kira-kira gambarannya. Kita bagi menjadi beberapa karakteristik barangnya. Ada yang sifatnya di situ adalah slow moving, medium moving, dan fast moving. Fast moving itu yang perputarannya cepat. Nah, slow moving yang perputarannya lambat. Untuk barang-barang yang sifatnya fast moving, harusnya dia bisa segera dilakukan instalasi. Kira-kira begitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyimpan barang di gudang?
Selain tadi, beberapa metode yang tadi, yang juga tidak kalah unik dalam hal menyimpan barang di gudang itu adalah berdasarkan similarities. Similarities itu adalah kemiripan barang, walaupun itu berbeda sama sekali. Contohnya nih. Ya, jadi yang mirip-mirip kita kelompokkan. Atau juga dari ukuran besar, sedang, kecil. Yang besar itu nanti bisa kita mintakan nasihat dari apa namanya, jadi kita menggunakan palet gitu ya, diasesi dulu, ada quality control. Tapi kalau yang kecil tidak usah menggunakan palet, cukup dibopong atau di apa namanya, di bawah bisa dimasukin ransel dan lain sebagainya. Ya, itu kurang. Nah, ini adalah beberapa contoh layout ya gudang. Kita lihat di sini. Ada pintu masuk, ada pintu keluar, ya hal yang berbeda sehingga bisa mempermudah traffic, ya, bisa mempermudah traffic. Nah, ini contoh gudangnya, ini contoh gudang juga. Pintu masuknya dari tengah, pintu keluar dari samping menggunakan trolley. Ya, dan ini juga bentuk yang bentuk L dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa mempelajari kembali di apa namanya slide yang setelah ini. Nah, berikut ini adalah beberapa aturan formal mengenai ukuran lantai. Ya, ada kalau pakai gerobak itu ukurannya berapa meter, kalau enggak berapa meter. Nah, nanti bisa dilihat bagaimana ukuran-ukuran gang, lebarnya berapa kalau ada forklift lewat, nanti sendiri, kemudian lagi apa namanya ingin mengakomodasi lah kira-kira. Kira-kira untuk gudang seperti saya ini alat yang bisa masuk lebarnya berapa dan sebagainya. Itu kira-kira. Nah, ini contoh bentuknya ya, bentuk lempengan atau tampak atas dari sebuah gudang. Yang warna hijau ini merupakan akses bagi kita, yang warna selain warna apa namanya hijau itu berarti bukan kita akses, kita bisa lihat milih yang mana dari gambar ini. Kalau kita jujur mana yang paling luas areanya, ya jawabannya adalah yang plus ini. Oke, nah ini adalah beberapa alat ya, beberapa alat yang digunakan untuk mengelola sistem pergudangan ya. Tadi ini, ya, nah ada hand truck, ada crane, ada pallet jack, ada AGV dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini beberapa contoh tata fasilitas retail atau toko. Tadi yang saya bilang nggak boleh ada gang yang mentok, ya makanya dia berusaha untuk merapikan ini. Ya. Kemudian barang-barang yang sudah zaman dulu tidak terpakai kita bisa kumpulin jadi satu. Ingat kemarin 5S ya, bersih, rajin, rapi, rawat dan seterusnya itu. Nah, seterusnya. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah masalah tracking. Ya. Trackingnya apakah kita tetap akan menggunakan apa namanya menggunakan barcode atau menggunakan Q atau Q istilahnya apa ini RFID lah ya. Jadi menggunakan barcode atau menggunakan RFID atau menggunakan inframerah kira-kira gitu. Ada plus minusnya masing-masing. Baik, sementara itu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Pak, monggo. Izin bertanya. Silakan. Pak, untuk namanya Nafa. Oke, Mbak Nafa, silakan. Itu izin bertanya, Pak. Untuk ukuran jalan yang di dalam gudang tadi, itu Ya. tuh udah diatur dari sananya atau tergantung keadaan tempatnya bisa berubah? Nah, yang tadi, oke, saya tunjukin lagi ya, sebentar. Yang tadi ukuran-ukuran gang dan lain sebagainya untuk gudang itu
Bentar, oh, nggak ada tadi. Naik lagi, Bo. Ini ya Mbak ya. Ini adalah lebar minimal, Mbak. Ini standar memang. Ini minimalnya. Jadi kalau lebih besar boleh, lebih kecil nggak boleh. Gitu Mbak Nova, jelas? Baik, Pak. Makasih. Ya. Yang lain saya persilakan, kalau ada yang ditanyakan, monggo. Cukup? Rekan-rekan? Baik, kalau dirasa cukup, nanti ini rekamannya juga akan saya forward ke grup Anda, dan kalau ada yang ingin tanyakan, jangan ragu-ragu, silakan dikontak saja via WA, saya pasti akan jawab. Baik, kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin sementara cukup dulu, rekan-rekan semua. Sekian, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat malam, selamat beristirahat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima